Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Halo pemirsa Singer TV, berjumpa lagi dalam dialog khusus Singer TV. Dan tentunya seperti biasa bersama saya dengan Sinta Clara. Dan tentunya dalam dialog khusus kali ini saya tidak sendiri, karena saya sudah bersama dengan anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Ada Bapak Sutarmin. Selamat sore. Halo Bapak, boleh disapa dong Pak pemirsa kita. Halo Merdeka. Merdeka, waduh. Dan tentunya pemirsa, kali ini kami akan membahas mengenai waspadai tergerusnya potensi pangan di Lampung Tengah. Dan tentunya topik menarik kali ini kami akan mengupas tuntas, yaitu sejumlah potensi Kabupaten Lampung Tengah khususnya di bidang pertanian dan juga peternakan. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam nih Pak tentang potensi-potensi di Lampung Tengah, Sinta mau tanya juga nih Bapak, tentunya kan menjadi seorang anggota dewan ini kan nggak mudah ya Pak ya. Menjadi wakil rakyat ini kan pastinya banyak banget nih prosesnya. Boleh dong diceritain sedikit nih perjalanan Bapak bisa menjadi seorang wakil rakyat? Oh iya, terima kasih Mbak Clara. Jadi sejarahnya memang sangat unik. Waduh, unik. Dan saya juga nggak menyangka mau jadi anggota DPRD. Oke. Jadi kalau boleh buka sejarah awalnya saya masuk partai di PDI Perjuangan ini juga belum lama sebenarnya. Oke, bisa diceritain nih Pak. Mulai tahun 2018. 2018 memasuki partai PDI Perjuangan. Masuk PDI Perjuangan. Dan itu pun sebenarnya waktu itu kami tidak nyangka kalau memang mau suruh masuk partai, terus katanya suruh lanjut lagi jadi wakil dewan. Waduh, keren banget. Unik. Tapi dengar-dengar juga Bapak ini sebelumnya menjadi kepala kampung dulu ya Pak ya? Iya, memang awalnya tahun 2006 sebelum jadi kepala kampung ini ada sejarah unik juga sebenarnya. Waduh, unik semua nih ya proses perjalanannya. Jadi boleh memang dong Pak proses diceritain? perjalanannya sangat unik memang hidup saya. Jadi awal cerita dulu sebelum jadi kepala kampung saya ini supir angkot saya ini. Wah, ternyata nggak ada yang tahu nasib seseorang ya Pak ya. Angkot, kemudian pernah jadi pedagang rongso. Oke. Ya, bagaimana caranya untuk menghidupkan perekonomian keluarga. Karena saya punya anak 2, yang saya harus tanggung jawab, anak saya ini harus hidupnya jangan seperti orang tuanya, kalau bisa lebih mapan dari orang tuanya. Gitu. Wah, luar biasa. Ini perjuangan seorang orang tua ya, yang tentunya ini prosesnya ini benar-benar wah unik banget, dan tentunya juga proses ini tidak pernah mengkhianati hasil ya Pak ya. Dan sekarang yang dulunya mungkin pernah menjadi tukang rongsokan, terus juga pernah menjadi supir angkutan, sekarang bisa menjadi wakil rakyat di Lampung Tengah. Wah, di-applause dulu nih buat Pak Sutarmin. Wah, luar biasa pokoknya. Sinta doain tentunya semoga Bapak menjadi wakil rakyat yang paling terbaik ya Pak ya, dan selalu mendapat support dari masyarakat Lampung Tengah. Oke Pak, tadi sedikit perjalanan Bapak nih. Sekarang Sinta mau bahas mengenai topik pembicaraan kita di hari ini. Oke Pak, Sinta mau tanya nih Pak, mengenal dari Lampung Tengah ini kan tentunya bisa dikatakan Lampung Tengah ini subur sekali nih ya Pak ya, dari sumber daya ekonomi dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pokoknya banyak banget industrinya yang tentunya tumpah ruah lah ada di sini. Nah, menurut tanggapan Bapak seperti apa nih Pak untuk Lampung Tengah? Untuk Lampung Tengah sebenarnya potensinya memang sangat luar biasa untuk bidang pertanian dan perkebunannya gitu loh. Cuman memang kita harus apalagi sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwasanya ini swadaya pangan ini harus diprioritaskan. Prioritaskan. Kalau melihat di Lampung Tengah khususnya ada yang di dapil kami ini untuk pertanian ini sangat potensi sekali, apalagi PDI Perjuangan juga kan memang sesuai instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, kita ini harus mulai
membangkitkan kembali untuk bersuasembada pangan Oke. yang selama ini memang sudah berjalan agar bisa lebih optimal. Wah, keren banget. Pokoknya PDI Perjuangan ini pun siap support terus dia, Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, keren. Semoga semuanya diperlancar ya, Pak ya. Oke, Pak. Terus kita juga mau tanya nih, mengenai bidang peternakan nih, Pak. Tentunya kan Lampung Tengah ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, bahkan diproyeksikan sebagai sentra ternak. Nah, khususnya untuk hewan sapi nih, Pak. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira gimana sih melihatnya progres dari kedua sektor ini seperti apa? Sebenarnya untuk progres untuk hewan ternak ini yang di Lampung Tengah, saya melihat ada di wilayah timur, ada tengah, kemudian di barat sini. Ini juga sangat luar biasa sebenarnya, Mbak. Tinggal ya bagaimana kita ya untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok. Kita harus hidupkan kelompok-kelompok memang. Kelompok peternak itu bagaimana sih mereka mendapatkan bimbingan terutama dari dinas yang terkait. Supaya lebih memahami lagi supaya dia bisa memahami beternak yang bagus bagaimana gitu. Jadi harapan kami sih dari komisi, terutama saya yang diperintah partai di Komisi 2, kebetulan juga salah satu bidang kami di peternak. Kami sudah ikut turun ke bawah di kelompok, melihat langsung ya Pak ya prosesnya seperti apa. Iya, proses untuk peternak yang baik ini bagaimana. Kami pun sudah berkoordinasi dengan dinas yang terkait yang ada di kecamatan untuk kita ikut berpartisipasi. Terus berbicara masalah peternakan nih Pak. Tentunya juga kan kita saat ini sudah mendekati Idul Adha nih Pak ya. Nah, tentunya kan sekarang ini peternak sapi ini dihantui dengan wabah PMK nih Pak, yaitu penyakit mulut dan kuku pada hewan. Menurut Bapak nih, gimana nih Pak pendapatnya tentang pengaruh PMK ini sendiri bagi peternak di Lampung Tengah? Iya, ada pengaruhnya sih. Cuman tidak signifikan betul di Lampung Tengah. Tidak terlalu dominan lah ya Pak? Tidak. Karena saya lihat juga di di peternakan khususnya yang ada di Dapil 3 ini. Untuk sementara ini ada sih yang kekhawatirannya memang pasti terutama dari para pedagang. Para pedagang ini mereka agak ragu untuk memasarkan hewan ternaknya. Cuman setelah kita duduk bersama, kemudian kita juga bekerja sama dengan dinas yang ada di kecamatan, alhamdulillah rasa keraguan, ketakutan mereka juga berkurang. Jadi sudah yakin lah ya Pak ya, sudah tidak mulai ragu lagi. Tapi Sinta juga penasaran nih Pak, kira-kira dari komisi Bapak sendiri nih, ada nggak sih Pak langkah-langkah dari DPRD untuk menyikapi nih wabah yang tentunya menyerang peternakan saat ini seperti apa? Sudah ada langkah, terutama dari Ketua Komisi 2. Kami kemudian bekerja dengan wakil ketua 1 Pak Julius ini sudah juga berkunjung ke kelompok-kelompok ternak. Jadi memang sudah survei dan melihat langsung kondisi ya Pak ya. Sudah. Jadi nggak meraba-raba nih, tapi memang melihat secara langsung. Boleh diantar ke ternaknya. Terus nih Pak, masih membahas peternakan juga nih, masih dalam segmen 1. Kira-kira nih Pak, misalnya kalau wabah ini tuh terus berlanjut, kira-kira langkah apa sih Pak yang kira-kira mau diambil sama DPRD nih? Karena kan tentunya kalau wabah ini terus berlanjut, tentunya bisa menimbulkan krisis ternak nih yang ada di Lampung Tengah. Ya, langkah kita tetap harus menekan betul dan mengarahkan kepada dinas yang terkait untuk memang sering turun. Jadi tidak laporan di atas meja. Langsung survei to the point ya. Sidak. Kami sudah sampaikan ke Ketua Komisi 2 bahwasanya kita mungkin dalam beberapa hari ini ke depan kita akan hearing bersama dengan Dinas Peternakan. Keren banget Pak. Makasih loh, ini baru segmen 1 loh kita. Tapi udah seru banget tentunya tadi membahas mengenai peternakan ya. Nah, untuk masyarakat Lampung Tengah khususnya dan juga pemirsa Siger TV, jangan kemana-mana karena saya akan kembali lagi dalam segmen kedua.
Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV. Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal. Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Empat atau Derawan. Hobi saya menjahit, alhamdulillah dengan hobi saya bisa menjadi perusahaan tambah bantu ekonomi gitu Bapak. Kalau saya nggak kerja di jalan, saya mau cari uang dari mana? Enaknya di sini bersama-sama bergabung. Tapi saya pingin yang tradisional karena udah jarang ditemui. Saya bikin getuk lah, seperti ongol-ongol lah. Saya intinya mah nggak mau mengecewakan pelanggan. Kembali lagi dalam Dialog Khusus Sigar TV dan tentunya masih bersama saya dan juga Bapak Sutarmi. Nah, tadi segmen pertama kita sudah membahas banyak banget nih dari proses awal Bapak menjadi anggota dewan, terus juga sudah dijelaskan secara detail mengenai PMK, yaitu terkait wabah untuk hewan ternak ya Pak ya. Nah, sekarang Sinta mau beralih nih. Kalau tadi peternakan, Sinta penasaran dengan pertanian. Nah, tentunya kan ini juga banyak sekali dong permasalahan ya Pak ya. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, Sinta pengen tahu nih, Bapak pernah gak sih ngobrol nih mungkin sama petani, terus mereka menyampaikan nih keluh kesahnya seperti ini, pernah nggak Pak? Insya Allah setiap minggu memang ada agenda. Waduh, setiap minggu? Ada agenda, kalau dikala memang tidak ada kegiatan kantor atau partai, kami memang selalu turun ke petani, karena memang kebetulan saya ini petani juga. Waduh, jadi paham dong ya Pak tentang pertanian. Terus biasanya apa nih Pak yang suka diceritain sama para petani nih? Boleh dong dibocorin sedikit. Ini kadang-kala memang jadi bumerang pemikiran juga. Jadi kan, keluhan dari petani sebenarnya kalau nggak kita tutupin lagi lah, yang jelas tentang bagaimana sih hasil mereka bisa ada nilai plus dari mereka nanam. Kemudian ada keluhan-keluhan yang memang saat ini bukan rahasia umum. Waduh, yang ini mungkin tentang pengadaan pupuk kan gitu. Mereka memang kesulitan. Dan itulah yang menjadi persoalan ya Pak ya, yang suka didiskusikan oleh para petani. Sambil kita ngobrol, canda, ketawa, kadang-kala memang sasarannya ke wakil mereka. Gimana wakil mereka di atas untuk memperjuangkan. Betul, dan tentunya petani ini berharap lah ya Pak ya. Berharap punya keseimbangan, paling tidak seimbang antara harga pupuk dan penghasilannya. Terus kalau untuk masalah keluhan dari petani nih Pak, dari DPRD sendiri ataupun dari rekan-rekan Bapak nih di para DPRD, kira-kira ada nggak sih Pak upaya yang dilakukan untuk menyikapi hal ini? Kami pernah hearing dengan Dinas Pertanian, khususnya Kepala Dinas Pak Krisna waktu itu di Bumi Ratu Nuban. Kami sudah hearing bersama pengada pupuk yang ada di Lampung Tengah. Beberapa bulan yang lewat lah sudah. Kami meminta dengan sangat agar langkah dari Dinas Pertanian ini tidak di atas meja, jadi untuk turun ke bawah, survei lah biar melihat situasinya, kondisinya ya Pak. Apa yang kami sampaikan melalui perwakilan aspirasi kami, saya sampaikan ke kepala dinas sudah, dan janji dari kepala dinas ini memang sudah dilakukan. Dengan dia datang ke bawah, kemudian membentuk pendamping. Cuman masih ada keberundetannya di mana kita nggak
lagi dievaluasi berusaha, ya. juga. Terutama memang ya itu tadi salah satunya memang partai kami sedang untuk ikut mensukseskan swasembada pangan, khususnya untuk hasil-hasil petani ini bagaimana sih bisa kedongkrak hasilnya, Ya, paling tidak dia punya nilai plus. Benar. Mereka tidak berharap harus banyak kok, saya lihat. Yang penting Setidaknya tidak dia- minus lah ya Pak ya. Iya, rata-rata kan saya ini petani. Ya. Ya kalau sekarang antara modal, Ya. kemudian yang modal kita, misalkan kita mengeluarkan nilai yang fantastis seandainya sampai 1 juta, ini Ya. contoh ya. Ya. Terus di situ dapatnya cuman 900 dalam berapa bulan? Ya, Ya lumayan. salah satu keluhan juga Benar. pasti mereka ngeluh, apalagi Betul. sama sekali kan. Gitu. Betul sekali, apalagi kita beberapa tahun ini juga mengalami pandemi yang lumayan Iya. bikin Iya, down juga ya betul, Pak ya. betul, Wah, dan betul. tentunya juga masalahan untuk peternakan, pertanian, dan Iya, banyak juga iya. faktor ekonomi ini yang tentunya juga terganggu Iya, gitu. Jadi iya. harapannya ya semoga nanti Iya. petani bisa mendapatkan hal yang terbaik lah dari Iya, pemerintah ya insya Pak ya. Allah, Oke, dan terakhir nih Pak, dalam segmen 2, Iya. Sinta juga mau tanya nih Pak. Setahu Sinta nih, kayaknya kan fakta di lapangan ini kan mayoritas masyarakat masih enggan nih Pak untuk menggunakan pupuk organik ya. Iya. Nah, sementara penggunaan pupuk kimia ini juga kan bisa berdampak pada tingkat keberlanjutan tanah yang juga memiliki harga yang mahal. Iya. Nah, menurut Bapak nih, melihat fenomena seperti ini gimana Pak? Ya kalau saya melihat ini memang kita satu ini memang harus rajin dalam arti untuk berdialog dengan masyarakat. Ini salah satu yang kita lakukan di dapil kami, ada di kelompok tani kami memberikan pemahaman bagaimana sih manfaatnya pupuk organik dan apa bahayanya menggunakan Iya. pupuk yang kimia terus. Jadi plus Jadi, minusnya selalu ya sebenarnya infokan. sudah diinformasikan. Cuman masyarakat ini kadang-kala maunya yang instan. Kalau pakai pupuk kimia mereka instan cepet. Ya, misalkan pakai urea, dia pakai kimia, dia cepat, memang pertumbuhannya juga cepat. Kalau pakai organik memang ada sedikit lambat. Cuman sebenarnya setelah dipraktekkan, contoh saya kemarin praktekkan sendiri juga di ladang sendiri. Oke. Ya. Kita pakai pupuk organik yang kemarin kita ambil dari tempatnya ketua DPR kami, kebetulan Pak Marsono Pak itu Marsono. kan salah satu penggiat untuk petani untuk pindah ke pupuk organik Iya. gitu loh. Ya kebetulan kami ada sedikit kami ngambil untuk sampel dan saya buktikan di ladang sendiri. Dan terbukti. Sebenarnya terbukti subur. Cuman untuk mengalihkan pupuk kimia ke pupuk organik pemakainya masyarakat ini yang perlu kita memang harus sabar. Iya, dan butuh Ya, itu ketelitian tadi, juga ya Pak ya, betul. karena kan antara pupuk yang memang organik dan Iya. juga kimia ini udah jelas banget. Iya. Organik ya jelas tanpa bahan kimia otomatis ya Betul. proses lebih lama. Memang prosesnya lebih lama. Tapi kan hasilnya pun memang lebih baik lah ya Iya, bisa dibilang iya, seperti betul, itu. betul, iya, Oke, semoga harapannya tentunya dari peternakan, pertanian semuanya bisa mendapatkan solusi ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, amin. Kita doain yang terbaik lah pokoknya untuk wilayah Lampung Tengah. Tapi untuk pemirsa Sigar TV, kita masih ada segmen terakhir. Tentunya jangan kemana-mana dalam dialog khusus bersama Sigar TV. Pak, saya agak berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam.
kilang gemilang bagai cahaya bintang timur Oke pemirsa Sigar TV, kembali lagi dalam segmen ketiga dalam dialog khusus Sigar TV. Nah, ini obrolannya semakin menarik nih ya. Tadi di segmen kedua, Sinta dan juga Bapak Sutarmi sudah membahas mengenai pertanian nih Pak. Sinta masih belum mau beralih nih, karena Sinta masih penasaran nih dengan tadi yang sudah Bapak jelaskan mengenai pupuk organik. Iya. Nah, Sinta mau tahu nih Pak, pupuk organik ini kan pastinya masyarakat kan sebenarnya sudah tahu tapi belum seberapa paham ya Pak Iya, ya. iya. Nah, mungkin ada nggak sih Pak penjelasan supaya masyarakat ini tahu sebenarnya pupuk organik ini tuh sebenarnya lebih baik dibandingkan pupuk kimia? Ada nggak Pak penjelasannya? Ada penjelasan kami melalui datang ke kelompok-kelompok. Oke. Kadang-kala kami berdiskusi dengan kelompok-kelompok. Baik. Nah, ya, salah satunya contoh kelompok pertanian, apa namanya, Kapoktan. Oke. Kemudian ada juga kelompok KWT. Oke. Kami juga sering berdialog dan memberikan pemahaman kepada mereka agar supaya memberdayakan pupuk organik. Oke. Karena pupuk organik ini sangat menurut kami paling aman Ya, betul. kalau untuk ini. Cuman memang ya itu tadi Mbak, Prosesnya. yang jelas kalau pakai organik ini lambat. Ya. Dan kami juga sering memberikan pengertian, wawasan pada mereka agar budidaya untuk mupuk ini jangan kayak mupuk organik mupuk kimia dalam hal ini. Pupuk kimia itu kan tabur sehari, dia 1 minggu dia udah mulai kelihatan. Kalau pupuk organik ini biasanya kalau 1 minggu ditabur itu belum kelihatan. Ya, karena dia masih berproses Ya, secara alami ya Pak dan ya. kami yang perlu turun ke bawah dengan kelompok-kelompok ya ini Mbak, salah satunya untuk mempraktekkan sekaligus Mensosialisasikan secara langsung ya Pak ya. Ya, betul. Oke, seperti itu. Kebetulan juga memang partai kami ini PDI khususnya memang sangat mengutamakan mengajak masyarakat untuk beralih ke pupuk organik. Ah, keren banget. Ternyata dari fraksinya Bapak sendiri pun dari PDI Perjuangan tentunya juga mensosialisasikan, membantu masyarakat bahwa sebenarnya ini loh pupuk yang baik, walaupun memang prosesnya lama. Karena memang nggak cuma pupuk ya Pak ya, dalam segala sesuatu pun yang instan itu belum tentu baik ya Pak ya. betul. Memang semua itu butuh proses, harus sabar ya. Oke, keren banget nih tentunya untuk fraksi Bapak juga semoga cepat tercapai dan semoga semua petani ini sadar ya Pak ya untuk menggunakan pupuk organik supaya lebih aman juga ke depannya. Oke Pak, terus kita juga mau tanya nih Pak, untuk alih fungsi lahan nih. Nah, untuk alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu momok yang dapat mengganggu pertumbuhan pertanian nih Pak. Menurut Bapak nih, gimana Pak kira-kira menyikapi hal ini? Ya, Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu ya kadang-kala memang jadi kontroversi juga di masyarakat. Karena kita kalau berbicara alih fungsi lahan yang tadinya dari lahan pertanian, ada juga yang maunya dijadikan perkebunan. Wah, iya. Nah ini sebenarnya makanya kami berharap kepada dinas yang terkait agar supaya lebih proaktif untuk memberdayakan pendamping-pendamping, terutama para penyuluh-penyuluh yang ada di kecamatan, agar supaya mereka sering terjun ke kelompok. Ya, Ini langsung kami harapan mensurvei lah ya. betul. Jadi karena saya lihat di bukan hanya di dapil kami ya, khususnya ada di Lampung Tengah, mau kami dari Komisi 2 kaitan dengan alih fungsi lahan ini, ya kalau sudah lahan pertanian untuk padi, kami memang kalau bisa jangan dibikin jadi perkebunan. Karena kalau lahan padi itu dialih fungsikan ke perkebunan,
saya yakin program swasembada pangan ini tidak akan tercapai. Oke, malah di Lampung berubah Tengah. jadi Ya. hal yang sesuatu yang Betul, sebenarnya tidak diharapkan ya Pak ya. betul. Oke, jadi Maka- kalau bisa sesuai jalurnya aja lah Betul, ya. maka saya selalu menekankan pada dinas baik yang UPTD di kecamatan ini, mari bareng-bareng. Ayo Kami bareng-bareng. bekerja sama. Ayo bareng-bareng. Tuh, masyarakat Iya. Lampung Tengah ya, ayo bareng-bareng. Tentunya siap dibantu, siap disupport. Iya, Yang penting iya, dari insya diri kita Allah. juga mau maju ya Pak ya. Betul, Jangan betul, sampai betul. dari atas nih mau bantu, mau support, tapi kitanya diem aja stuck. Itu malah nggak akan Betul. ngebantu juga ya Pak Iya, ya. betul. Oke Pak, terus ada nggak sih Pak kira-kira edukasi nih yang bisa dikasih ke para petani supaya mereka ini bisa mempertahankan fungsi lahannya? Karena kan tentunya alih fungsi lahan ini dampaknya bisa besar juga ya Pak ya Iya. terhadap kelangsungan pangan di Lampung Tengah nih gimana nih? Edukasinya ya kemarin kita sudah berkolaborasi dengan Ketua DPRD Lampung Tengah. Oke. Maksudnya untuk percontohan lahan kami Oke. ada di wilayah timur, terutama ada di Trimorejo, Oke. kemudian ada di kebun edukasinya Ketua DPRD, dan saya juga sedikit ada kebun edukasi tapi Wah. nggak selebar punya Pak Sumarsono. Ketua DPRD. Ya Gitu semoga loh. nanti juga bisa punya ya Pak ya. Dan itu salah satu yang setiap kita ada waktu untuk berbagi ilmu pada kelompok yang memang mau diajak untuk Mau belajar lah ya. untuk bagaimana sih pangan ini bisa nggak kurang, khususnya ada di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Wah, gitu. keren banget nih ya untuk masyarakat Lampung Tengah ini sebenarnya udah sangat amat cukup nih ya. Dari wakil rakyatnya pun, dari fraksinya pun tentunya banyak banget nih sebenarnya support yang diberikan. Ya. Tinggal kembali nih ke masyarakat Lampung Tengah mau maju apa enggak nih. Seperti itu ya Pak ya. Oke, sekarang sudah mau tanya nih tanggapan dari Pak Sutarmin sendiri nih Pak. Terkait mitra DPRD. Nah, yaitu eksekutif melalui dinas terkait. Menurut Bapak sudah maksimal belum nih Pak dalam menjalankan tugas fungsinya untuk mengatur kebutuhan pertumbuhan pangan di Lampung Tengah? Kalau menurut saya belum maksimal. Belum maksimal. Kenapa Pak? Karena itu tadi, Mbak. Antara eksekutif dan legislatif, Oke. dalam hal ini kita wakil, kita sering hearing dengan dinas. Baik itu ada dinas di kabupaten, kami juga dinas ada yang di UPTD kecamatan. Oke. Itu tadi kadang-kala memang kita memang perlu ada giat memang yang mereka biar semangat. Iya. Dan Butuh rata-rata- gebrakan ya Pak ya. Rata mereka kalau sudah terjadi sesuatu baru mereka gupek. Jadi menurut saya kurang maksimal. Kurang maksimal, dan harapan saya terutama dengan dinas pertanian ini yang saat ini masih dijabat kayaknya masih dari kepala dinas yang lama. Ini Oke. sebenarnya sudah banyak pengalaman dia. Tetapi ya itulah Ya. namanya mungkin karena badan satu dia harus mengawasi orang banyak. Tapi kalau saya boleh jujur, saya ini juga agak ini juga greget. Waduh, boleh dong Pak, kenapa nih gregetnya? Gregetnya karena yaitu sudah berulang kali kita ingatkan untuk maksimal Ya. dalam bekerja, dalam kita bersosialisasi, tapi kadang-kala enak-enakan kayak orang tidur gitu. Ya, jadinya kita juga gregetan. Ayo dong, cepet dong, ya Pak ya. Salah satu kami partai akhirnya bukan dalam arti partai yang lain tidak baik, tapi salah satunya program kami Partai PDI Perjuangan adalah memang kita harus turun ke bawah, Ya, harus survei langsung, survei melihat langsung keadaannya dan inilah seperti apa ya. keadaan yang saat ini memang terjadi di Lampung. Wah, keren. Semangat terus pokoknya buat Pak Sutarmin dan juga Iya. fraksinya ya. Semoga tentunya bisa menjadi panutan terus untuk masyarakat Lampung Amin, Tengah. amin, amin. Oke Pak, sebelum kita akhiri dialog khusus kita hari ini Pak, boleh dong terakhir nih Sinta mau tahu dong harapan Bapak untuk masyarakat nih, khususnya para petani agar kelangsungan pangan di Lampung Tengah ini terus terjaga. Iya, harapan saya petani ya ikutilah anjuran-anjuran satu. Oke. Atau lihat program pemerintah, mengikuti terutama harus
harus ikut bimbingan dalam arti di kelompok itu harus kita dihidupkan kembali, karena tanpa menghidupkan kelompok juga di situ juga kalau mandiri sendiri contoh dalam hal mau cocok tanam. Iya. Ini kadangkala ada yang di sebelah sana masih nunggu. Yang sebelah sini belum yang lain. Ini jadi tidak ada kekompakan. Ya, jadi salah satunya harapan kami di pertanian ya kompak. terjadi miskomunikasi ya, Pak mereka ya. misalkan mau tanam bulan apa, kita Iya. harus bareng, ayo kita sebar benih Kerja sama agar ya. bulan depan kita bisa tanam bersama. Wah. Karena oke. kalau serentak menanam juga salah satu antisipasi hama juga, Bu. Nah, jadi hama tikus itu kadangkala menyerang itu, di sini sudah tanam, di sini belum tanam, mereka untuk rumah. Oke. Setelah kita analisis turun ke bawah juga seperti itu. Wah, ini ilmu Jadi, baru nih. Sinta iya, juga baru betul. paham. Ternyata tikus ini atau Betul. hama sukanya justru ada lahan yang terisi, Iya, ada yang enggak. Ada yang terisi, ada yang enggak. Oke. Itulah salah satunya tikus. Wah, luar biasa. Ini ilmu loh ya untuk masyarakat ya. Nggak cuma Jadi, untuk Lampung Tengah aja harapan nih. saya satu, kekompakan, kemudian kita Kebersamaan. bekerja sama seperti itu dengan dinas yang terkait. Dan paling pokok untuk meningkatkan produksi pangan yang di Lampung Tengah, salah satunya harapan kami adalah memberdayakan pupuk organik. Walaupun itu lambat, tapi itulah yang menurut kami terbaik. Wah, keren. Give applause untuk Pak Sutarmin. Terima kasih Bapak. Iya. Luar biasa sekali ilmunya, banyak banget nih ya untuk masyarakat Lampung Tengah dan juga sekitaran tentunya sudah menyaksikan dialog khusus hari ini. Ini banyak banget nih dari peternakan, terus juga pengalaman hidup Bapak yang sungguh luar biasa ya. Bisa menjadi wakil rakyat seperti sekarang ini tentunya prosesnya juga banyak. Dan untuk peternakan dan juga pertanian, ingat semua butuh proses ya Pak ya. Nggak ada yang instan. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak atas ilmunya dan juga pengalamannya yang luar biasa. Tentunya terima kasih juga untuk pemirsa Sigel TV. Sampai bertemu lagi di dialog khusus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.